Kali ini kita akan mempelajari mengenai susunan bagian-bagian surat dinas dan susunan bagian-bagian surat niaga. Beberapa kali saya dapati penulisan surat dinas dan surat niaga terdapat beberapa kesalahan. Nah, biar tidak salah lagi, maka perhatikan baik-baik bagaimana cara menyusun surat dinas dan bagaimana caranya menyusun surat niaga. Pada penyusunan bagian-bagian surat dinas maupun surat niaga sangat berbeda sekali, ya. Jadi urutan untuk menulis bagian-bagian surat tersebut banyak perbedaan. Jadi urutannya sangat tidak sama. Saya contohkan di sini, di sebelah kiri ini adalah surat dinas, di sebelah kanan adalah surat niaga. Pada saat menuliskan surat, urutannya adalah seperti yang sudah saya cantumkan di sini. Jangan sampai tertukar. Jadi kalau mau menulis surat dinas, urutannya seperti ini. Jika ingin menulis surat niaga, urutannya seperti ini. Kita mulai bahas yang pertama. Pada saat menulis surat dinas, yang pertama kali ditulis adalah kop surat. Sama, surat niaga juga begitu. Yang ditulis adalah kop surat. Bagian yang ditulis setelah kop surat atau di bawahnya, pada surat dinas ditulis tanggal surat, sedangkan untuk surat niaga tetap masih sama, yaitu tanggal surat. Kecuali kalau surat niaga tersebut berbentuk lurus penuh. Jika menulis surat niaga berbentuk lurus penuh, maka urutan yang kedua adalah nomor surat. Baik, kita lanjutkan. Setelah kop surat ditulis, di bawahnya tanggal surat ditulis, yang ketiga sama, nomor surat. Nah, pada bagian yang keempat ini berbeda antara surat dinas dengan surat niaga. Surat dinas ditulis lampiran surat, surat niaga ditulis alamat yang dituju. Nah, ini sudah berbeda. Kemudian yang kelima, pada surat dinas dan surat niaga ditulis perihal surat, sama. Nah, pada bagian yang keenam ini sudah berbeda. Untuk surat dinas ditulis alamat yang dituju, sedangkan untuk surat niaga ditulis salam pembuka. Kemudian kita lanjutkan bagian yang ketujuh yang ditulis pada surat dinas adalah salam pembuka, sedangkan untuk surat niaga ditulis alinea pembuka. Nah, berbeda. Ini salam pembuka, ini alinea pembuka. Berikutnya yang di bawahnya salam pembuka pada surat dinas ditulis alinea pembuka, sedangkan untuk surat niaga ditulis isi surat. Berikutnya untuk surat dinas yang ke-9, bagian yang ke-9 ditulis isi surat. Sedangkan untuk surat niaga ditulis alinea penutup. Kemudian urutan yang ke-10 pada surat dinas ditulis alinea penutup, sedangkan untuk surat niaga ditulis salam penutup. Ini akan terus berbeda antara surat dinas dengan surat niaga. Ya, urutannya. Urutannya nomor 11. Nah, ini sudah berbeda. Salam penutup untuk niaga jabatan. Sedangkan jabatan pada surat dinas ditulis urutan yang ke-12. Pada urutan yang ke-12 pada surat niaga ditulis tanda tangan, penanggung jawabnya menandatangani itu ditulis di urutan yang ke-12. Sedangkan tanda tangan pada surat dinas ditulis pada urutan yang ke-13. Urutan yang ke-14, nama pejabat yang menandatangani. Kemudian untuk surat niaga, lampiran. Jadi lampiran pada surat niaga di bawah sendiri setelah tanda tangan. Sedangkan lampiran untuk surat niaga berada di atas setelah nomor surat.
Urutan yang ke-15 adalah NIP atau nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai biasanya ditulis oleh pejabat dengan status pegawai negeri. Itu biasanya memiliki nomor induk pegawai karena surat dinas, surat resmi biasanya dikeluarkan atau dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan. Sedangkan untuk surat niaga karena swasta, bisnis swasta, maka tidak ada nomor induk pegawai, kecuali lembaga tersebut memiliki nomor pegawai. Selanjutnya tembusan dan inisial. Nah, demikian urutan dari susunan bagian-bagian surat niaga dan urutan dari penulisan bagian-bagian surat niaga, surat dinas dan surat niaga. Sangat berbeda sekali, bukan? Nah, perhatikan lagi, kemudian tuliskan sesuai dengan tujuan dari isi surat. Jika isi suratnya mengenai kedinasan atau resmi, urutannya seperti ini. Jika isi suratnya tentang bisnis atau perniagaan, maka urutannya seperti ini. Sudah jelas, bukan?